Shalom, salam sadis, salam weekend, salam di hari Sabtu bersama channel Sayur Bening hari ini. Hari ini monthly-nya nutupnya bagus banget ya. Udah terakhir tahun kemarin itu ya di posisi itu sebelum dibanting. Nutupnya monthly-nya bagus sih, daily-nya juga bagus. Ya ada yang nahan lah istilahnya ya. Bandar Mustel ke ini untuk termasuk tutup kuartal yang dimana kita wanti-wanti juga takutnya biasanya kan tutup kuartal sering drop gitu ya, justru ditahan di posisi hijau, posisi bagus ya. Maka market gitu kadang tidak bisa kita prediksi secara tepat gitu, kadang ya gitu. Cuma ya namanya wanti-wanti ya, tetap ini kita ada barang tetap ya masih ada buat duit juga lah ya kan, dengan kehati-hatian gitu. Jadi sebenarnya volume nggak tinggi dari kemarin, volume ini ada yang nahan, bandar tahan olah gitu juga ya kan. Dari kemarin itu volumenya kecil sih, nggak gede gitu, cuma ditahan ya. Kebetulan juga dengan hasil PCE gitu, ntar kita masuk bahas ke sana. Kondisi sekarang saya buat video market cap di 1.190,5 billion, volume 42,9 ya kan. Nah, kemarin 41, nggak gimana volumenya, nggak dominance, aduh ininya 46,4 lagi. Tapi ya walaupun dia 4, nah ada sebagian yang kalau memang mau disorong ya disorong ya kan. XRP disorong, Habar di mantap ya, Habar mantap, itulah kesabaran ya kan. Setengah tahun yang lalu Habar gimana kok melempem gini gitu ya kan, sabar. Nah itu dibayar harganya ya kan. Beberapa lah ada juga yang ini. Jadi walaupun dia dominance ini, kalau kita ya rezeki lah, balik ke rezeki juga masing-masing. Kalau kebetulan yang di haul ini ya kan, lihat XLM juga lumayan ya kan. Nah, udah di 11 sen XLM gitu. 2 bulan lalu ada yang tanya SXP itu ya, solar ya kan, dia ada sero ya, lumayan naiknya, lumayan juga SXP gitu ya kan. Itulah rezeki masing-masing gitu ya. Ya, sekarang kalau ini saya buat video, BTC di 28.595, Ethereum di 1.828, BNB 316, XRP 53 sen, Cardano lumayan juga ada kenaikan 5,5%, udah di 39, hampir 40 sen ini, 39,95, hampir 40 sen juga ya. Ya adalah ininya. Tapi overall ya inilah market semalam itu bagus, PCE-nya turun gitu ya. Jadi PCE turun, makanya pada hijau gitu. Nasdaq, saham stock market pada hijau ya kan. BTC juga lumayan dia tahan hijau, justru gold yang koreksi gitu ya. Udah jelas begitu PC ini nggak bagus, mereka yang di gold taking profit, mereka tahu gold akan drop gitu. Tapi bukan jual gold ali ke ini, nggak juga, itu TP lah. Maka dia semalam minus $10 per ounce ya, $10 something ya, koreksi wajar itu istilahnya ya. Mereka TP dulu lah, yang udah lihat PCE turun, dia pikir oh ini emas nggak bisa naik dulu, harus koreksi dulu ya, udah mereka pasti TP gitu. Itu arahnya begitu biasanya ya kan. Jadi hari ini tanggal 1 udah masuk April, cepet ya. Besok baru kita lihat lagi, lusa pagi udah weekly candle tutup juga, gimana arahnya baru kita lihat ya kan, memasuki April. Yang jelasnya, oh ya
kemarin ada yang ini juga pas minggu lalu kan saya bilang kalau pas lagi flat ini dominance menguat, saya bilang coba aja siapa tahu koin-koin micin entah apa baby doge rupanya ada yang ambil kemarin dia TP di 40% katanya ya baby ya, lumayan lah. Tapi hari ini ada burn loh, baby doge ada burn, terus tanggal 4 dia di listing di Bybit lagi. Ini kayaknya bisa up juga. Ya kalau kalian hari ini mau coba-coba ini, ya coba aja. Ya nggak tahu sih ya. Karena udah kalau beberapa waktu saya kasih tahu itu coba ambil koin market cap kecil yang ada event gitu. Waktu itu saya ada bilang baby doge, waktu itu lebih low price gitu ya. Ya nggak tahu lah, coba lihat ininya. Sebab kalau tadi saya lihat bentar baby doge sebenarnya masih bisa disorong sih andai kata kalau memang mereka mau ini karena hari ini tanggal 1 andai kata di burn nanti mungkin akan disorong terus mungkin agak drop dikit nggak habis di burn mungkin nggak drop terlalu gimana saya rasa ya. Terus karena tanggal 4 dia ada listing di Bybit juga gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu lah, kadang kondisi saat ini market susah di ini. Tapi kalau yang iseng-iseng uang kecil cuma for fun ya mau coba silakan gitu ya. Tapi jangan ambisi mau cuan gede juga susah kondisi gitu ya kan. Eh, jadi ada satu ini mungkin di April ini kalau kemarin lihat PCE turun, nanti kalau nggak salah CPI tanggal 14 ya kalau nggak salah ya. 12 atau 14 ya lupa itu. Pokoknya bukan minggu ini, next week lagi gitu. 2 minggu ke depan gitu ya. 12 atau 14 ya lupa itu. Itu CPI. Jadi kalau lihat setelan PCE-nya udah turun, CPI saya rasa akan turun. Jadi kalau dia agak turun juga, market mungkin di awal sampai pertengahan atau minggu ketiga April ini, saya rasa market masih akan dipertahankan dengan positif gitu. Saya kira ya, ya kita harap sih. Terus juga kalau lihat dari arahnya belakangan ini, ya. Jadi saya baca ini juga si Binance yang setel. Kelihatan sekali BUSD-nya semakin turunnya itu kelihatan dia BUSD dia cairkan, dia beli BTC, dia swap ke BTC ya kan. BUSD-nya dia swap ke BTC, BTC naik. Nah, nanti dia TP pelan-pelan, nanti turun dulu dikit. Habis turun dia swap. Jadi dia nggak sekaligus. Mungkin juga si Binance, si Cajet, dia jaga supaya market nggak drop. Dia mau market juga kelihatan fine, dia olah ya kan dengan krisis bank ini itu yang seperti udah saya bahas. Juga cara dia ngurangi BUSD-nya bertahap ya gitu caranya gitu. Jadi kelihatan market ini di hold juga faktor terbesar itu dari Binance. BUSD-nya mungkin sekian dia alihkan ke Bitcoin naik ya kan. Nanti agak ada sorongan ke atas, dia lihat dia TP turun lagi dikit gitu. Nanti dia swap lagi. Kelihatan nih dalam dari waktu awal Januari itu ya sampai sekarang itu BUSD karena besar berapa billion ini kan dia turunkan untuk 1 billion aja bertahap. Awal Januari cepet dia 1 billion, tapi ini kelihatan dia udah mulai bertahap gitu kan. Tapi udah kelihatan udah hilang 1 billion lagi yang dimana 10 hari lalu masih di 8,4 billion gitu ya kan. Ini udah 7,5 billion gitu BUSD. Kelihatan dia bertahap, dia tahan BTC, dia ini ya dia setel lah dengan kondisi dia ada yang tahu ya kan, tapi kita lihat arah kebaca gitu. Nah, kondisi kadang volume kecil gitu. Ya kan, siapa yang tahan, siapa yang sorong. Jadi kelihatan saya rasa masih CZ gitu untuk pelan-pelan dia turunin porsi BUSD-nya gitu. Ya. Nah, terus kalau lihat dari berita kalian udah tahu kalau berita si ini
pemerintah Amerika saya rupanya lumayan loh, rupanya dia jual, ya kan, BTC yang dia hold itu CIA. Kalau nggak salah yang nahan itu kan sitaan dari si James Chang ya, James apa saya lupa namanya itu yang Sirut dulu, ya kan, dia hack terus ketangkap disita sama CIA. Berarti CIA yang jual barang. Tapi ya kalian jangan seneng dulu, ini dia jual di belakang layar gitu, ya kan, belum, nggak ngefek sekali ke market gitu. Andai pun dia jual on chain misalnya, itu juga kalau lihat datanya itu mungkin ya di situ turun sedikit itu, waktu itu dia buang itu tanggal 7 sama tanggal berapa itu kalau nggak salah ya. Tapi masih banyak barang itu yang kita masih harus hati-hati gitu ya. Dia sitaan dia dari sisi James itu yang kasus Sirut itu ada 51.000 BTC itu. Jadi kemarin itu dia jual itu 9.000 something lah gitu. Let's say kita bilang 10.000, masih ada 40 ribuan gitu. Itu di tangan CIA ya. Karena yang sita itu CIA gitu, pemerintahan. Jadi itu juga kita masih harus wanti-wanti. Tiba-tiba kalau dia buang, ya kan kita kan nggak tahu terus juga. Nah, satu yang kurang ajar si Elizabeth Warren itu, ya, dia nentang ini kripto. Jadi dia bilang, saya semalam baru lihat interviewnya gitu. Rupanya si betina ini satu pengen jadi presiden, dia ambisinya waktu di interview gitu. Jadi dia bilang dia mau buat ini, dia mau bangun anti crypto army lagi. Sakit dia itu. Dia mau dapat dukungan siapa, dia itu ambisi mau jadi presiden. Cuma kita hati-hati karena tim di belakang dia juga orang pengaruh gitu kan. Cuma masih kita wanti-wanti, tapi wanti-wanti yang bukan berarti kita fear. Cuma kita masuk market tuh jangan greedy, jangan sembarangan masuk gitu aja, ya kan. Selalu hati-hati dan selalu kita kalau mau masuk itu seperti biasa, serok di merah, jangan di hijau, ya kan. Itu aja, dan momentum yang kita tunggu, ya. Itu yang ini, maka kalau lihat masih ininya, ya, karena masih mereka jalankan choke point, ya kan. Terus di belakangnya juga otaknya si Elizabeth Warren ini juga choke point itu, karena dia kaki tangan Obama. Awalnya choke point pertama 1.0 itu dia juga, yang si Elizabeth Warren ini terlibat juga waktu masa Obama gitu. Nah, dijalankan lagi choke point 2.0, dia juga di belakang. Nah, dia bilang dia mau bangun lagi nih anti crypto army, ya kan. Nah, ada belakang apa dia sama si Gary Gensler apa ya, kita nggak tahu. Terus kalau dia koordinasi dengan OCC, ya kan, terus juga CIA, tiba-tiba nanti kalau mereka mau dump barang karena masih ada barang di tangan. Nah, itu yang kita wanti-wanti gitu, ya kan. Tapi intinya jangan takut, seperti biasa kalian ingat yang saya ingatkan, kerja nyata, siapkan dana. Kalau mereka mau banting ya kita akumulasi, karena kita kan lihat long termnya nanti, ya kan. Walaupun nanti ada dump atau apa, market mau apa, kita siapkan mental, siapkan dana, gitu aja ya ngadepinnya ya. Jadi itu pembahasan hari ini. Weekend kita relax, kita santai sedikit ini. Sebenarnya saya agak malas komen, agak ini, cuma 2 hari ini saya udah ada komen dikit yang pembatalan ini Piala Dunia ya. Disayangkan sangat ini. Pokoknya saya nggak mau terlalu gimana, saya udah tahu arahnya karena ini saya nggak mau buang energi lah ke sana gitu ya. Kalau saya kasih satu komen mau fakta, nggak enak didengar, tapi saya juga nggak ada energi untuk nanti argu balik gini gitu. Cuma saya kasihan anak-anak muda itu, ya kan. Apalagi saya lihat di tayangannya, lihat mereka nangis tuh sedih, ya kan. Ya pasti sedih lah. Mimpi mereka itu yang udah di depan mata, pengen tampil bangga di depan rakyat Indonesia, ditonton dunia, bisa banggakan. Terutama orang Indonesia itu, saya tahu banget siapapun kita itu pengen sekali angkat
harkat martabat orang tua gitu. Mereka mungkin dengan saat itulah, tapi semua terkubur, ya kan. Saya tahu makanya mengapa mereka nangis gitu, ya kan, anak-anak muda itu. Ya, dikubur mimpinya, tapi ini pandangan saya kasih satu pandangan, banyak yang juga nyerang eh, ke Ganjar atau Koster ini itu, percuma gitu ya. Kalian serang juga percuma karena eh, penyebab salah satu juga selain dari radikalisme yang ekstrim, yang demo gitu ya kan, juga undang-undang yang sudah ditetapkan di situ yang banyak hal. Jadi itu akan selalu begitu konflik gitu ya. Cuma yang ada saya kasih masukan kali ini gini, saya ada lihat interviewnya mereka, terus ada mereka ini sama Pak Presiden Jokowi kasih ini gambaran, terus Pak Jokowi ingat beritahukan pada mereka, bilang anggap ini suatu pembelajaran ya kan. Terus hostnya nanya sama Nana itu, apa yang kalian belajar dari kejadian ini? Cuma mereka masih anak-anak, belum mapan. Ya, sebenarnya kalau saya mau kasih masukan buat anak-anak itu, semoga ya ada di antara mereka yang nonton channel Sayur Bening ini, atau family atau keluarga kalian, kasih tahu dia, belajarlah pembelajaran apa yang diambil sebenarnya ke depan, pilihlah ya pemimpin-pemimpin mulai dari daerah sampai yang pemimpin negara itu yang punya komitmen satu ya, karena kejadian ini sebenarnya adalah ya petinggi-petinggi para ininya yang orang nggak punya komitmen, walaupun mereka sudah tanda tangan sudah apa, mereka tidak bisa pegang komitmen ya kan. Makanya kalian harus teliti milih itu. Siapa pemimpin daerah Anda, kabupaten kayak ya kan, atau pemimpin calon presiden pun kalian harus ini gitu ya. Itu satu. Pembelajaran kedua ya kan, jangan seperti mereka yang munafik gitu. Hari ini besok B gitu ya. Penuh kemunafikan. Terus satu hal yang jelek sekali, ada yang pro dengan mungkin akan jadi calon presiden. Jadi yang pro ini dengan berbagai argumen yang buat saya sangat unreasonable gitu ya. Jadi mereka tidak memberikan satu contoh yang baik gitu, tapi justru menampilkan satu kemunafikan, kebohongan gitu untuk menutupi apa gitu ya. Sangat tidak bagus untuk generasi anak-anak muda dicontoh begitu ya. Jadi itu yang kalian pelajari gitu. Kedua, apa yang kalian belajar, sabar, momen gitu. Dan selalu belajar untuk tidak seperti mereka yang pelin-pelan ngambil keputusan, karena ini keputusan efeknya panjang, bukan generasi-generasi ini yang kita takutkan nanti kalau FIFA kasih sanksi kan. Kalau FIFA kasih sanksi berat, itu bukan generasi ini aja gitu kena. Itu yang misalnya ada mimpi yang masih umur 15-16, mereka kan mimpi tuh, oh habis ini Piala Dunia nanti next lagi kami yang maju, kami yang ini. Mereka kan punya mimpi juga yang dibawa, bukan ini saja, tapi hangus gitu. Itu yang mereka yang buat keputusan tuh nggak mikir sampai sana gitu. Ya kan? Jadi saran saya juga buat pemerintah Indo, kalau tahu begitu ada undang, kenapa ikut bidding? Sebaiknya jangan bidding, buat malu negara kita. Itu berita di luar tuh, kalau lihat siaran luar nggak enak, memalukan gitu. Cuma saya nggak mau bahas apa yang mereka tertawakan gitu. Malu, malu sih. Ya kan? Cuma ya udah terjadi, apa mau dibilang. Intinya sebelum saya tutup video ini, saya cuma harap kita Cuan Army, siapapun kita doakan supaya jangan kena sanksi yang berat gitu. Ya kan? Kita harap juga si Erick Thohir bisa ngelobi lah. Saya agak ada harapan Erick Thohir, karena bosnya FIFA ini itu Italiano kalau nggak salah, kalau lihat dari namanya ya. Dan juga Erick Thohir dia
dulu pernah di Inter Milan, dia banyak channel juga, koneksi dia. Dan saya rasa dia ngerti juga sentuhan sama uh, 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 orang Itali, watak karakter, cara deal, saya rasa dia lebih tahu gitu. Karena saya ngerti orang Itali, karena saya pernah bergaul juga, anak buah saya juga ada orang Itali. Orang Itali itu juga nggak bisa kalian, orang Itali itu harus disentuh hati. Ya, mereka akan lebih ini, down, kalau agak lebih cepat tersentuh kalau kita pakai hati ngomong gitu. Mudah-mudahan Erick Thohir tahu bisa ngedil. Kita doakan supaya nggak kena sanksi. Karena kalau kena sanksi pun kalau yang ringan, jadi yang ke bawah tuh mereka masih ada harapan bisa terus, atlet-atlet sekarang ini dua bisa kompetisi ikut lain-lain. Tapi kalau kena sanksi berat, pudarlah mimpi mereka. Main di luar pun nggak bisa gitu. Itu yang kita kasihan banget gitu. Ya kan, tapi udah terjadi, kita cuma bisa doa siapapun kita, sama untuk bangsa negara kita, supaya bibit-bibit ini yang masih ada ke bawah tuh 14, 15 ton, 16 ton itu, mereka kan masih ini ya kan, main punya harapan ke depan pikirnya. Tapi kalau sempet sanksi dalam berapa dekade nih nanti, kita apa mau jadi pemain tarkam lagi kayak dulu antar kampung, kan nggak lucu gitu. Ya kan, itu aja masukan dari saya. Kita positif untuk doakan nextnya itu Erick Thohir bisa sukses lobby supaya jangan kena sanksi berat, sanksi ringan aja dikit, ya kan. Saya rasa sanksi udah pasti kena, ya kan. Jadi itu aja pandangan saya. Buat yang nanya soal gimana pandangan luar, saya nggak mau bahas, ya ada lihat berita-berita di luar. Kalau Jepang nggak tahu, tapi yang lain-lain misalnya yang CNN, Al Jazeera, terus BBC gitu ya kan, kurang sedep lah ininya, malu lah gitu ya. Jadi begitu aja video saya, kita relax di weekend. Buat yang puasa, jangan terus dipendam dengan kecewa ini, nanti batal puasa. Relakan justru di bulan puasa ini, kita buat yang puasa juga doa supaya dikabulkan, tidak dapat sanksi lah ya dari FIFA. Oke, begitu aja video hari Sabtu ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.